Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Savana Salwa dengan NIM E011251100 dari kelas M di ruangan FIS 100. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang variasi kebudayaan yang ada di dalam keluarga saya. Nah, sebelum masuk ke dalam kisah pribadi saya, mari kita sedikit pahami secara singkat tentang apa itu kebudayaan. Oke, jadi kebudayaan itu bisa diartikan sebagai keseluruhan dari sistem-sistem nilai, norma, tradisi, bahasa, adat istiadat, kesenian, bahkan agama yang dihidupi oleh suatu masyarakat. Kebudayaan inilah yang membentuk cara kita hidup, cara kita berpikir, dan cara kita untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Nah, di Indonesia sendiri itu kita semua tahu bahwa kita sangat kaya dengan variasi kebudayaan. Nah, terus kita bayangkan saja, ada ratusan suku bangsa, ratusan daerah, dan berbagai tradisi yang berbeda-beda, tetapi semuanya itu bisa hidup dalam suatu kesatuan yang bernama Indonesia. Nah, jadi kebudayaan itu tidak hanya kita temukan dalam lingkup satu bangsa saja atau suatu bangsa, tetapi juga dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu contohnya keluarga. Satu keluarga itu bisa membawa lebih dari satu kebudayaan, apalagi jika orang tua kita itu berasal dari latar belakang suku atau daerah yang berbeda. Nah, dari inilah yang terjadi di dalam keluarga saya, di mana saya lahir dari orang tua yang memiliki latar belakang etnis yang sungguh beragam, sehingga dalam diri saya ini melekat identitas multikultural yang sangat unik. Kali ini kita akan masuk ke latar belakang etnis atau suku bangsa dari keluarga saya. Pertama-tama kita mulai dulu dari pihak ayah saya, yang dimana dari sisi ayah saya memiliki kakek yang merupakan orang asli Baru. Nah, Baru ini juga terletak di Sulawesi Selatan, di sebuah daerah pesisir yang masyarakatnya itu mayoritas adalah orang Bugis. Nah, orang Baru juga ini memiliki semangat kerja yang tinggi dan juga terkenal dengan keberaniannya, serta tetap memegang adat Sirina Pace. Nah, dari kakek saya inilah garis keturunan Bugis semakin kuat di dalam keluarga saya. Lanjut ke bagian atau pihak dari nenek saya. Jadi nenek saya ini berasal dari dua latar belakang yang berbeda. Jadi nenek saya ini memiliki keturunan Belanda sekaligus Bulukumbanya. Jadi dari garis keturunan nenek saya ini, saya sudah mewarisi perpaduan antara budaya Eropa dan budaya lokal dari Sulawesi Selatan. Walaupun pada akhirnya saya belum bertemu dengan kedua kakek dan nenek saya ini, tetapi saya memiliki sebuah gambaran, yaitu diceritakan oleh keluarga dari pihak ayah saya. Lalu tentunya seperti yang kita tahu bahwa Belanda ini memiliki sejarah yang sangat panjang sekali di Indonesia. Tentunya kehadirannya juga pada masa kolonial ini sudah meninggalkan jejak, salah satunya berupa keturunan yang campuran. Nah, dari sisi ini saya membawa darah Eropa saya, walaupun sudah terbilang cukup jauh pastinya karena itu dari nenek saya. Sementara itu dari segi atau dari sisi Bulukumba, yang dimana Bulukumba ini adalah sebuah kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yang juga terkenal dengan keindahan lautnya seperti Bira, Bara, dan lain sebagainya, serta sebagai tempat lahirnya kapal Pinisi, yang dimana kapal ini merupakan kapal tradisional kebangsaan bangsa Indonesia. Nah, Bugis Bulukumba ini juga dikenal sebagai masyarakat yang tangguh dan memiliki keterampilan yang melaut yang tinggi. Nah, dari pasangan kakek dan nenek saya inilah lahirlah ayah saya yang membawa 3 garis keturunan, yaitu Belanda, Bugis, Bulukumba.
dan juga Bugis baru. Sekarang kita bergeser ke bagian ibu saya atau pihak ibu saya. Jadi kakek saya memiliki keturunan Jawa dan juga Gorontalo. Kembali lagi bahwa saya tidak pernah bertemu pada kakek dan nenek buyut saya dikarenakan sudah meninggal. Tetapi saya diceritakan mengenai kehidupan kakek saya dulu. Dan karena memang beliau atau kakek saya ini sudah tinggal lama di Makassar, jadi tidak terlalu memiliki tradisi seperti Jawa dan juga Gorontalo. Tetapi terkadang dari segi makanan itu masih. Kita lanjut. Jadi dari Jawa sendiri itu kita mengenal budaya yang penuh kesantunan, tata krama dan juga nilai kesabarannya. Nah, orang Jawa ini terkenal dengan sikap halus, saling harmoni dan juga saling menjaga kerukunan. Dari Gorontalo sendiri itu kita mengenal masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat dan memiliki tradisi khas dalam upacara pernikahan dan kehidupan sosialnya, serta identik dengan kentalnya nilai religius. Apalagi di Gorontalo itu kebanyakan atau mayoritasnya itu adalah umat muslim. Sementara nenek saya itu dari pihak ibu merupakan orang Bugis Bone, dimana seperti yang kita tahu bahwa Bone ini adalah salah satu kerajaan besar Bugis di masa lalu yang memiliki sejarah yang sangat panjang dan juga sangat berpengaruh di Sulawesi Selatan. Nah, orang Bone ini juga dikenal sangat menjunjung syirik dan menjaga harga diri, berani serta tegas. Nah, tradisi Bugis Bone ini juga kaya baik dalam segi pakaian adat, bahasa, hingga sistem sosialnya. Nah, dari kakek dan nenek saya inilah lahirlah ibu saya yang memiliki 3 garis keturunan juga, yaitu Jawa, Gorontalo, dan Bugis Bone. Kemudian ketika ayah dan ibu saya bertemu atau berjodoh, lahirlah saya yang menyatukan semua garis keturunan tersebut. Dari ayah saya ada Belanda, Bulukumba, dan Bugis dan Bugis barunya, dan dari pihak ibu saya ada Jawa, Gorontalo, dan juga Bugis Bonenya. Jadi saya mewarisi 6 keturunan sekaligus. Yang dimana inilah yang saya maksud tadi bahwa saya adalah pribadi dengan identitas multikultural. Dimana di dalam diri saya ini sudah menyatu darah Eropa dan juga darah Nusantaranya dari Jawa hingga Sulawesi. Nah, sekarang mari kita membahas tentang budaya yang berlaku di dalam keluarga saya sehari-hari. Mulai dari bahasa yang digunakan di rumah. Jadi sebenarnya ayah saya itu fasih atau bisa berbahasa Bugis maupun bahasa Makassar. Namun ayah saya ini tidak pernah menggunakan bahasa daerah itu di rumah dan juga tidak pernah mengajarkan saya dari kecil tentang bahasa daerah Bugis ataupun Makassar. Nah, dari pihak ibu saya pun ibu saya tidak pernah dan bahkan tidak bisa berbahasa daerah sama sekali, mau itu Jawa, mau itu Gorontalo, mau itu Bugis Bone, bahkan logatnya juga Makassar. Jadi sedari kecil hingga sekarang saya sekeluarga hanya menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan saya sehari-hari. Nah, akan tetapi karena saya lahir dan juga besar, dan kedua orang tua saya lahir dan juga besar di Makassar, tentunya bahasa Indonesia yang kami gunakan itu terbawa dari logat atau dialek khas Makassar. Jadi walaupun kami tidak menggunakan bahasa daerah, cara kami berbicara itu tetap menunjukkan bahwa kami adalah identitas lokal dari orang Makassar. Seperti itu. Nah, untuk tradisi dan juga ritual keluarga sendiri, dalam keluarga saya, dalam hal tradisi, keluarga saya itu banyak dipengaruhi oleh budaya Bugis, karena mayoritasnya memang
suku Bugis, apalagi kita juga besar dan tinggal di Makassar. Contohnya dalam acara pernikahan, pakaian adat Bugis ini sering digunakan. Contohnya seperti baju bodoh, itu digunakan oleh mempelai. Dan juga ketika ada acara tertentu pasti ada makanan khas Bugis yang juga yang disediakan atau disajikan. Contohnya seperti barongko, dan saya juga sangat suka sekali barongko ketika dingin, jalan kote, dan lain sebagainya. Selain itu, keluarga saya juga tetap menjalankan tradisi keagamaan, misalnya seperti doa bersama, pengajian, dan lain-lain sebagainya. Terkait dengan nilai dan juga norma, salah satu nilai paling penting yang selalu ditanamkan di dalam keluarga saya itu adalah Sirina Pace, dimana siri ini berarti harga diri atau kehormatan kita. Nah, sedangkan Pace ini berarti kesolidaritas dan juga empati terhadap sesama manusia. Orang tua saya ini selalu mengingatkan bahwa apapun yang kita lakukan jangan sampai kita menjatuhkan harga diri kita atau memperlakukan keluarga sendiri. Nah, kita juga harus punya rasa peduli terhadap orang lain dan tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, mementingkan hidup kita sendiri. Nah, dari sisi Jawa pula ada nilai kesabaran dan juga rendah hati, yang dimana kakek saya selalu mengajarkan hal tersebut. Dari Gorontalo ada nilai kekeluargaan dan rasa persatuan. Nah, semua nilai itu menyatu di dalam keluarga saya dan membentuk suasana yang cukup unik. Oke, jadi kebiasaan unik sehari-hari selain bahasa dan juga nilai, jadi kebiasaan sehari-hari juga pastinya dipengaruhi oleh latar belakang budaya. Contohnya seperti ketika kita ingin makan, kita terbiasa makan makanan khas Makassar, yang karena memang kita tinggal di Makassar, seperti coto. Ini juga merupakan salah satu makanan yang saya suka, palu basah, dan ikan bakar. Dan ikan bakar ini bukan selalu, tapi sering dimasak oleh ibu saya, dikarenakan kakek saya juga suka sekali dengan ikan bakar. Tentunya variasi makanan sehari-hari di rumah juga mencerminkan keberagaman dari budaya saya. Bukan hanya makanan sehari-hari yang saya makan di rumah, tetapi juga makanan sehari-hari yang saya konsumsi, baik itu di rumah maupun di luar rumah. Dari semua cerita yang sudah saya ceritakan tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa keberagaman budaya itu dalam keluarga saya sangat mempengaruhi identitas saya. Tentunya saya menyadari bahwa saya adalah pribadi dengan darah campuran dari berbagai suku. Namun pastinya akar utama saya tetap kuat dan tetap sebagai adat utama sebagai orang Bugis. Dikarenakan mayoritas keturunan saya berasal dari Bugis, yaitu Bugis Baru, Bugis Bone, dan Bulukumba. Nah, tentunya Bugis sendiri ini seperti yang sudah tadi saya jelaskan, bahwa suku yang tangguh, berani, dan menjunjung tinggi harga diri. Tentunya saya merasa beruntung bisa lahir di keluarga yang memiliki budaya dan suku bangsa yang sangat beragam. Nah, dari sinilah saya juga bisa belajar bahwa identitas seseorang itu bukan hanya ditentukan oleh satu garis keturunan, tetapi juga gabungan dari banyak nilai yang melekat di dalam dirinya. Semua itu menjadikan saya itu lebih kaya secara identitas. Tentunya di dalam kehidupan yang modern seperti sekarang, semua nilai itu pastinya masih relevan untuk digunakan. Misalnya dalam pergaulan, saya merasa mudah sekali untuk menghargai orang lain yang berbeda. Karena dari kecil saya juga sudah terbiasa hidup di dalam keluarga yang beragam. Tetapi dari keberagaman inilah yang membuat saya sering bingung ketika saya ditanya, kamu orang apa atau kamu suku apa. Tentunya jawabannya itu tidak sesimpel dengan
bilang hanya dengan satu kata saja, tetapi saya memiliki banyak sekali suku yang melatar belakangi identitas saya. Cuman pastinya saya bisa bilang bahwa saya orang Bugis karena mayoritas saya adalah Bugis. Walaupun di sisi lain saya juga memiliki bagian dari Jawa, Gorontalo, dan bahkan Belanda. Selain bangga menjadi identitas yang multikultural, saya juga bangga menjadi bagian dari suku Bugis, yang dimana Bugis ini bukan hanya sebagai suku besar yang ada di Sulawesi Selatan, tetapi juga masyarakat dengan peradaban yang tinggi. Bugis ini memiliki aksara Lontara, ada juga kapal pinisi yang mendunia, bahkan diakui oleh UNESCO, yang dimana juga ini dijelaskan atau disebutkan oleh Bapak Ahmad Ismail. Di dalam tradisi juga banyak sekali tradisi pernikahan itu banyak sekali makna, hingga filosofi hidup yaitu Sirina Pace yang membuat masyarakat Bugis ini selalu menjunjung tinggi martabat dan juga solidaritas. Melalui cerita inilah saya ingin menunjukkan bahwa keberagaman itu adalah kekuatan, bukan perbedaan yang memisahkan kita. Tentunya dengan mengenal asal-usul dari keluarga saya semakin memahami tentang siapa diri saya, dan mengenal asal-usul keluarga saya semakin memahami tentang siapa diri saya dan latar belakang dari keluarga saya. Semoga dengan penjelasan ini saya bisa semakin menyadari betapa pentingnya mengenal asal-usul keluarga saya, bukan hanya untuk tahu siapa diri saya, tetapi juga untuk lebih menghargai keberagaman yang ada di sekitar kita. Dengan begitu kita bisa menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih terbuka, dan lebih menghargai perbedaan yang sesungguhnya menjadi kekayaan dari bangsa kita. Dan dari sini pula lah saya tidak mudah untuk menjudge orang lain, karena orang lain pun punya ceritanya sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.